Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jalilur Rahman. Hari ini akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Pertama-tama, kita harus mengetahui tentang definisi dan teori dari tata kelola perusahaan. Ada 4 elemen untuk dapat mendefinisikan tata kelola perusahaan. Elemen pertama adalah menjelaskan maksud dari aturan. Nah, kita harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan aturan. Aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola dapat membentang dari formal ke informal. Yang kedua adalah konsep kolektif. Nah, yang dimaksud dari konsep kolektif di sini adalah cara pengambilan keputusan yang diambil oleh sekelompok individu. Yang ketiga adalah kita harus memikirkan atau menjelaskan. Elemen terakhir adalah tidak ada sistem pengambilan keputusan. Memutuskan sesuatu secara Elemen terakhir adalah tidak ada sistem kendali formal dalam tata kelola perusahaan. Sekarang kita membahas tentang tata kelola dalam ilmu administrasi publik dan ilmu politik. Nah, ada sebuah paradigma tentang tata kelola dalam ilmu administrasi publik yang mengatakan bahwa bagaimana interaksi pemerintah dan aktor non-pemerintah diarahkan dalam pengambilan keputusan yang kolektif. Kemudian membahas tentang membuat tata kelola bekerja dalam ilmu administrasi publik. Nah, ini ada teori-teorinya yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Pada manajemen jaringan ini, mengidentifikasikan dua jenis strategi manajemen yang luas. Yang pertama itu manajemen permainan yang mengacu pada manajemen hubungan dalam jaringan yang ada. Dan yang kedua itu penataan jaringan yang mengacu pada upaya untuk mengubah struktur atau peserta dalam jaringan. Untuk teori delegasi, ini berbeda dari teori manajemen jaringan. Apabila teori manajemen jaringan yang efektif adalah mengelola jaringan secara efektif. Namun di teori delegasi berpendapat bahwa kunci tata kelola yang efektif adalah mendapatkan struktur delegasi yang benar. Untuk teori interpretasi sosial, mengatakan bahwa dunia tidak dapat dikendalikan dengan mudah dan bahwa rancangan pengaturan tata kelola bukanlah tugas yang langsung meliputi pemikiran yang luas. Dari perspektif teori kelembagaan budaya, kepentingan orang adalah produk dari hubungan sosial dan asal mula preferensi mereka dapat ditemukan dalam keinginan yang terdalam. Seperti bagaimana kita hidup dengan orang lain dan bagaimana kita ingin orang lain hidup bersama kita. Tata kelola telah menjadi perhatian utama dalam disiplin ilmu hubungan internasional. Proses globalisasi yang sedang berkembang khususnya telah memunculkan isu-isu baru yang menyangkut pemerintahan, politik, hubungan antar negara, dan tatanan global. Literatur tata kelola dalam hubungan internasional. Literatur yang pertama adalah globalisasi melahirkan proses tata kelola dengan kompleksitas dan ambiguitas yang cukup besar. Yang kedua adalah bahwa di luar negara atau bangsa terdapat berbagai aktor dan institusi yang terlibat dalam pemerintahan global. Dan yang terakhir adalah bahwa negara-negara harus mengubah perilaku mereka sesuai dengan tata kelola global.